Ditemukan pada 2003, Homo floresiensis adalah salah satu anggota paling kontroversial keluarga Hominidae. Tinggi hanya 1,07 meter. Manusia purba ini adalah yang terkecil, paling pernah ditemukan, dan paling membingungkan. Karena ukurannya bukan satu-satunya kejutan. Apa itu Homo floresiensis yang menjadi perdebatan para ilmuwan? Mengapa mereka sangat kecil? Dan bagaimana hal sederhana ini membuat para ilmuwan di seluruh dunia terkejut dalam perjalanan tak terduga? Cerita penemuan Homo floresiensis dimulai September tahun 2003 ketika arkeolog Mike Morwood serta tim gabungan dari Australia, arkeolog Indonesia, mulai mencari tahu tentang misteri migrasi manusia awal. Di Gua Liang Bo di Pulau Flores, Indonesia, tujuan utama mereka adalah mempelajari pola migrasi manusia purba dari Asia ke Australia. Bahwa pulau-pulau Indonesia kuno berfungsi sebagai penentu penting penyangga kuno dalam perjalanan ini. Namun, ekspedisi mereka berbelok ke arah luar biasa. Ditemukannya penemuan yang akan menarik perhatian komunitas ilmiah dan membakar imajinasi di seluruh dunia. Sisa-sisa spesies manusia yang belum dikenal sebelumnya. Spesimen pertama yang ditemukan diberi nama Paun 1 dan menjadi pusat studi intensif dan membuat penasaran. Paun 1 menonjol karena ukurannya yang kecil, tinggi sekitar 1 meter, dan kapasitas kranialnya yang signifikan, lebih kecil dari manusia modern. Penemuan awal ini mencakup sebuah kerangka yang relatif, skeleton lengkap dengan tengkorak yang sebagian terpelihara, memberikan pandangan langka ke dalam. Karakteristik fisik hominin yang misterius ini, ukuran kecil, dan ciri khas Paun 1 menyarankan spesies yang berevolusi dalam isolasi, menimbulkan pertanyaan tentang asal-usulnya, berlanjut selama 12 bulan berikutnya. Saat ekskavasi lebih lanjut di Gua Liang Gua, menyebutkan lebih banyak sisa-sisa secara total, ditemukan sekitar 15 kerangka tak lengkap, termasuk berbagai gigi, tulang lengan dan kaki, serta kaki, jari, paha, dan bahu. Di antara temuan ini, penemuan tengkorak milik individu perempuan, diberi nama Siam Little Lady of Flores. Dia menonjol, diperkirakan berusia sekitar 30 tahun, dan sisa-sisa jasadnya memberikan bukti tambahan morfologi unik dari spesies tersebut pada tahun 2004. Antropolog Peter Brown mendeskripsikan dan menamai spesies baru secara resmi, di mana sisa-sisanya ditemukan. Fitur paling mencolok dari spesies ini adalah ukurannya yang kecil, segera mendapatkan julukan Habit setelah karakter berukuran kecil dari J.R. Tolkien, karya sastra tercinta Tolkien. Yang menarik dari spesies ini, yang membuatnya menonjol, karena ukurannya yang kecil dan kapasitas tengkorak. Selain itu, ditemukan alat-alat batu dalam jumlah besar. Ditemukan di dalam gua. Nampaknya dirancang khusus, sesuai dengan proporsi individu berukuran 1 meter. Radiocarbon dating dari alat-alat ini menempatkan artefak ini dalam rentang waktu dari 95.000 hingga 13.000 tahun yang lalu. Mereka hidup bersama hominins lainnya, seperti halnya Neanderthal, Homo sapiens, dan lainnya. Penemuan Homo floresiensis menjadi peristiwa besar sebagai tantangan terhadap kepercayaan yang ada tentang teori evolusi manusia, menyiratkan sejarah yang jauh lebih kompleks dan beragam dibandingkan dengan pemahaman sebelumnya. Di luar keasikan ini, spesies baru ini menimbulkan kekacauan dalam komunitas ilmiah. Setiap orang memiliki teori yang mereka yakini benar. Dalam anatomi, Homo floresiensis dengan rata-rata tinggi hanya lebih dari 1 meter. Mereka memiliki postur tubuh yang jauh lebih pendek. Bandingkan dengan anggota genus Homo lainnya. Ukuran mini ini disertai dengan paha yang kokoh, terutama pada ekstremitas bawah, menyarankan adaptasi untuk gerakan darat. Mungkin mereka juga bisa mendaki dengan baik. Kaki hitam dengan jari kaki pendek, lebih lanjut menunjukkan adaptasi untuk menavigasi medan yang terjal. Beralih ke karakteristik tengkorak mereka. Analisis tengkorak menunjukkan kapasitas kranial kecil pada Homo floresiensis. Diperkirakan sekitar 400 cm kubik, yang secara substansial lebih kecil dari manusia modern dan hominins kontemporer lainnya. Meskipun ukuran otaknya berkurang, bukti penggunaan alat yang canggih. Kontrol api menunjukkan kemampuan kognitif setara dengan spesies Homo awal lainnya. Morfologi wajah mereka mencakup ciri khas, seperti gigi besar, tidak adanya dagu dan liang hidung yang lebar, menunjukkan profil craniofacial yang unik. Dalam genus Homo, masih analisis gigi Homo floresiensis menunjukkan gigi besar relatif terhadap ukuran tengkorak mereka, menunjukkan adaptasi diet tertentu.
Terdapat juga kekurangan fitur gigi tertentu. Tipe manusia modern seperti dagu, absensi ini menunjukkan pola beban mastikasi yang berbeda dan mungkin spesialisasi diet. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa analisis isotop stabil dari gigi fosil menunjukkan diet campuran dari sumber-sumber tumbuhan dan hewan. Pemeriksaan lebih dalam tentang limfologi dan struktur sendi menunjukkan bahwa Homo florensiensis mempunyai pola berjalan unik, dikenal dengan langkah-langkah tinggi, karena morfologi sendi lutut mereka. Tipe berjalan khas ini mungkin dipengaruhi oleh postur tubuh mereka yang lebih pendek. Refleksi adaptasi spesifik mereka memperolehnya selama bertahun-tahun untuk menavigasi medan yang menantang di Flores. Secara esensial, Homo florensis menjadi tantangan bagi para ilmuwan di seluruh dunia, dan tak lama kemudian, hal itu akan menimbulkan kekacauan dalam komunitas ilmiah. Bukti morfologis menunjukkan hubungan yang lebih erat dengan spesies Homo sebelumnya dibandingkan dengan manusia modern, memperkuat gagasan tentang Homo floresiensis sebagai garis keturunan terpisah dalam pohon evolusi manusia. Setelah penemuan Homo floresiensis, komunitas ilmiah dilanda perdebatan ilmiah yang hebat. Mereka percaya bahwa mereka adalah spesies baru. Arkeolog Mike Morwood dan timnya dan bahkan mengusulkan bahwa manusia purba ini siapa yang menemukan sisa-sisa Pulau Flores. Namun, tidak semua orang setuju. Salah satu teori terkenal yang diusung oleh Dr. Robert D. Martin dan Dr. Jorgen Weber, mereka mengusulkan bahwa otak kecil dan ukuran Homo floresiensis bisa disebabkan oleh mikrosefali, dikenal dengan otak dan tengkorak yang kurang berkembang. Terlihat seperti penjelasan yang masuk akal. Untuk ukuran kecil, pound 1. Penentang teori ini menyebutkan studi banding dengan manusia modern dan menyoroti beberapa ciri morfologis. Teori ini mendapatkan kritikan, seperti yang ditunjukkan studi berikutnya. Morfologi keseluruhan Homo floresiensis, termasuk proporsi lengannya dan tulang pergelangan tangannya, tidak sejalan dengan Homo sapiens microcephaly. Selain itu, bentuk Haspon 1, kasus otak seseorang, menyarankan perbedaan dari ciri-ciri dari manusia microcephalic, menyiratkan penjelasan yang lebih rinci untuk kemunculannya. Disarankan oleh sekelompok peneliti pada tahun ke-2007 menimbulkan kerdil dan otak kecil. Korelasi statistik antara beberapa indikator kranial dan pengukuran postkranial lebar B ke1 dan individu dengan sindrom Laron nampaknya mendukung teori ini. Termasuk struktur gigi dan limfologi tidak sejalan dengan ciri-ciri sindrom Laron. Dan sindrom Down juga dipertimbangkan. Namun, pada akhirnya, tidak ada bukti morfologis yang konsisten. Hubungkan Homo florescens dengan kondisi-kondisi ini. Kesepakatan umum para paleoantropologis mendukung klasifikasi Homo floresiensis sebagai spesies tersendiri yang mengalami insular dwarfisme, proses di mana spesies di pulau-pulau terisolasi, evolusi ukuran tubuh yang lebih kecil. Karena sumber daya terbatas dan dukungan isolasi dihasilkan dari analisis morfologis yang luas. Dari sisa-sisa tulang yang secara konsisten menunjukkan sebuah kombinasi fitur yang unik. Berbeda dengan manusia modern dan Homo erectus, penelitian tahun 2007 memeriksa tulang tangan, ditemukan bahwa mereka mirip dengan chimpanzee atau manusia purba, bukan seperti tulang manusia modern. Penelitian lain pada lengan dan bahu juga menunjukkan kemiripan dengan manusia purba dan kera. Penelitian lebih lanjut tahun 2009 mendukung gagasan bahwa hari Homo floresiensis berbeda spesies dengan Homo sapiens, berbasis pada ukuran tubuh dan analisis pohon keluarga mereka. Genetik dan bukti morfologis menunjukkan hubungan yang lebih erat dengan spesies Homo sebelumnya. Memperkuat gagasan Homo floresiensis sebagai garis keturunan terpisah dalam pohon evolusi manusia. Hubungan evolusioner antara Homo floresiensis dan Homo erectus memberikan wawasan tambahan tentang asal-usulnya mengenai spesies misterius ini.
Hipotesis yang mengusulkan hubungan dengan Homo erectus, populasi yang terisolasi di Flores, dan kemudian mengalami insulin dwarfisme, didukung oleh perbandingan anatomi dan bukti arkeologis, seperti alat batu ditemukan di lapisan batuan yang sama dengan sisa-sisa Homo floresiensis. Intinya, kontroversi tentang klasifikasi Homo floresiensis karena kompleksitas inherennya. Dalam paleoantropologi, teori awal menunjukkan kondisi patologis pada manusia modern, memberikan penjelasan yang masuk akal karena ciri khas unik Homo floresiensis. Beban bukti morfologis dan genetik. Soal diet, Homo floresiensis mempunyai diet yang terdiri dari berbagai jenis makanan, tersedia di lingkungan pulau mereka. Diet mereka dipengaruhi oleh sumber daya di sekitar mereka, dan kemampuan mereka berburu dan mengumpulkan. Pecahan dan bilah batu ditemukan di daerah tersebut, tanda-tanda alat untuk memotong dan menusuk. Mungkin digunakan dalam kegiatan berburu. Homo floresiensis mungkin berburu hewan, seperti stegadon, spesies gajah kurcaci yang ditinggalkan di pulau tersebut. Noda bakar pada tulang stegadon ditemukan di Gua Liang Buar, menyiratkan bahwa Homo floresiensis berburu. Mereka memotong dan memasak hewan-hewan ini untuk dikonsumsi. Homo floresiensis juga mungkin memasukkan bahan tanaman ke dalam diet mereka. Bukti pengolahan kayu pada alat batu menyiratkan bahwa mereka mungkin menggunakan tombak, menunjukkan kemampuan memanfaatkan sumber daya kayu. Analisis gigi dari spesimen yang dikumpulkan menunjukkan pola kerusakan gigi yang sesuai dengan mengunyah makanan yang keras. Ini menunjukkan bahwa mereka mengonsumsi bahan tanaman, termasuk berbagai jenis buah yang ditemukan di hutan. Lantai di sini sangat menonjol. Homo floresiensis, seperti manusia purba lainnya, mampu mengendalikan dan menggunakan api. Di lokasi penggalian, tulang hewan dengan tanda-tanda pembakaran menunjukkan bahwa mereka telah makan daging yang dimasak, memperbaiki rasanya, dan mungkin lebih aman dikonsumsi. Membakar makanan akan menjadi kemajuan besar dalam kebiasaan makan mereka, meningkatkan pencernaan makanan, mereduksi risiko penyakit akibat makanan. Island Flores kaya akan biodiversitas, dengan berbagai burung, reptil, amfibi, dan serangga menghuni hutan-hutannya. Sementara, ada keterbatasan bukti langsung dari Homo floresiensis makan hewan-hewan ini. Mungkin saja mereka memanfaatkan kesempatan tersebut secara oportunistik, makan mereka sebagai sumber makanan tambahan. Gaya hidup Homo floresiensis terjalin erat dengan keunikan lingkungan alam Pulau Flores yang unik dengan gunung-gunung vulkanik menyembul dari pusat pulau, dililingi hutan tropis subur yang dipenuhi kehidupan. Ini adalah dunia manusia Flores, di mana pantai berpasir bertemu dengan laut hangat, dan terumbu karang menyediakan ekosistem yang berwarna-warni. Homo floresiensis berkeliaran di antara lubang dan gua, mirip dengan kerabat mereka di daratan yang lebih besar. Homo floresiensis mahir menggunakan alat dan teknologi, lebih canggih dari spesies manusia selanjutnya. Meskipun alat mereka mungkin tidak sebaik yang diadopsi oleh manusia modern, mereka cukup efektif untuk memenuhi kebutuhan hidup di lingkungan mereka. Mereka efektif untuk tugas-tugas di lingkungan mereka. Flakes dan blade dari batu, alat perforasi dan ujung-ujung, diciptakan dan digunakan untuk berburu. Mamalia berukuran kecil hingga sedang. Penghuni awal Flores adalah pemburu yang berbisa. Bukti menunjukkan bahwa Homo floresiensis mereka juga mahir mengendalikan api. Tulang hewan di daerah tersebut menunjukkan tanda-tanda pembakaran atau dipanggang di atas api untuk membuat daging lebih enak. Kekuasaan atas api ini akan memberikan kehangatan, pelindung, dan kemampuan memasak makanan, meningkatkan kelangsungan hidup mereka di lingkungan menantang Flores. Meskipun kecerdikan mereka dalam menggunakan alat dan mengendalikan api, floresiensis mengembangkan bahasa yang kompleks. Sebaliknya, diperkirakan mereka berkomunikasi lewat serangkaian kata-kata, suara-suara seperti grunts, screams, dan chitters. Komunikasi dasar ini cukup bagi mereka untuk interaksi sosial mereka dan koordinasi saat berburu. Meski surga, lingkungan paleo di Flores tidak tanpa bahayanya.
Yang paling terkenal, naga komodo yang menakutkan. Predator apex ini dengan gigitan beracun dan ukuran yang menakutkan, menyebabkan ancaman besar bagi Homo floresiensis yang kecil. Secara esensial, konflik antara kedua spesies ini untuk menghindari jangkauan reptil mematikan. Selain naga komodo, makhluk besar lainnya berjalan-jalan di hutan Flores. Stalk raksasa di bawah pengaruh gigantisme pulau, berbagi lingkungan dengan Homo floresiensis. Stalker raksasa Flores mungkin menjadi ancaman bagi hominins kecil, mungkin memprediksi pada anak muda atau anggota kelompok yang sakit. Gigantisme pulau juga meluas ke penghuni lainnya di Flores, termasuk tikus dan bahkan gajah. Makhluk-makhluk raksasa ini bersama dengan berbagai burung lainnya, reptil, amfibi, dan serangga, menciptakan ekosistem yang beragam dan hidup. Homo floresiensis menavigasi lingkungan kompleks ini diberikan oleh lingkungan sekitar. Secara keseluruhan, gaya hidup Homo floresiensis, paleo lingkungan Flores, dari berburu dan mengumpulkan, menyikapi bahaya predasi. Penduduk kuno di pulau ini menunjukkan adaptabilitas dan ketangguhan yang luar biasa di hadapan tantangan lingkungan yang unik. Lalu, apa yang terjadi pada spesies tersebut? Akhirnya, kepunahan Homo floresiensis juga dikenal sebagai manusia Flores atau hobbit nyata. Seperti banyak aspek kehidupan mereka saat ini, dua teori utama mencoba mengungkap alasan mengapa spesies ini hilang dari hutan Indonesia. Salah satu teori menyatakan bahwa kedatangan Homo sapiens mungkin ada kontribusi dari On Flores pada kebangkrutan. Penyebab kepunahan Homo floresiensis. Saat Homo sapiens bermigrasi ke wilayah tersebut, persaingan sumber daya diperkirakan semakin intens. Bisa merugikan Homo floresiensis, terutama jika mereka tidak bisa bersaing efektif, dan Homo sapiens yang lebih intensif dalam penggunaan sumber daya. Tapi itu belum semua. Konflik antara kedua spesies ini dapat menyebabkan kepunahan Homo floresiensis melalui cara kekerasan, atau hanya karena kalah bersaing untuk sumber daya. Memainkan peran penting dalam kepunahan Homo floresiensis. Flores adalah pulau vulkanik, sensitif terhadap erupsi vulkanik. Bisa saja ini merusak ekosistem pulau tersebut. Erupsi ini bisa langsung mempengaruhi Homo floresiensis dengan menghancurkan habitat mereka, atau secara tidak langsung dengan mengganggu sumber makanan mereka. Hal ini membuat kelangsungan hidup lebih sulit. Homo floresiensis, meskipun sekarang punah, mereka tetap hidup dalam mitologi sebagai mitos Abu Gogo. Menambahkan lapisan menarik pada cerita, Abu Gogo digambarkan dalam mitologi Indonesia seperti makhluk kecil mirip manusia, makhluk yang tinggal di hutan Flores. Banyak cerita menggambarkan mereka sebagai makhluk nakal, mencuri dari perkampungan dan bahkan menyerang anak-anak. Menurut legenda, masyarakat berusaha menghilangkan keberadaan Ibu Gogo, melempar mereka ke perangkap. Akhirnya, mereka pun musnah dalam kobaran api. Sementara mitos Ibu Gogo muncul sebelum penemuan Homo floresiensis. Beberapa berpendapat mungkin berasal dari pertemuan dengan spesies kuno ini, namun bukti ilmiah tidak mendukung keberadaan Homo floresiensis. Dalam waktu belakangan, Ibu Gogo menjadi menarik. Namun, kemungkinan hanya elemen fiksi dalam folklore. Homo floresiensis masih menjadi topik spekulasi dari legenda rakyat hingga perdebatan ilmiah. Mereka tetap menjadi bagian yang membingungkan dari keluarga kita. Semakin dalam kita menggali kehidupan mereka, kita mulai melihat keindahan evolusi kita. Bagaimana nenek moyang kecil kita ini meninggalkan dampak yang tidak kecil pada masa depan kita. Bagaimana pendapatmu tentang Homo floresiensis? Apa teori-teori yang Anda percayai? Komentar di bawah ini, biarkan kami tahu.